Yo guys, sejak Steam Deck keluar, which sampai sekarang tuh belum resmi ya, dan kayaknya kedepannya juga nggak akan resmi, dunia seolah sadar ada satu untapped potential yang belum serius digarap. Portable PC Gaming. 1st of April muncul rumor ROG Ally, di mana seluruh dunia kira itu sekedar bercandaan April Mop. Tapi ternyata itu real dan barangnya udah di tangan gue sekarang. ROG Ally adalah sebuah Windows-based portable gaming PC yang ditujukan untuk PC gamers yang ingin memainkan PC gamesnya secara mobile dan butuh device yang lebih ringkes daripada laptop. Sebelum mulai, gue mau ada disclaimer dulu. K7 ini masih under embargo, under NDA, di mana kita belum boleh ngasih tahu hasil benchmark dan hasil FPS di berbagai games. Tapi santai aja, nanti akan kita update via sosmed, via Instagram, Instagram Story, dan lain-lain. Nanti setelah official launch Indonesia. Meanwhile, kalian bisa cek review-review di luar negeri. Oh ya, buat kalian yang baru join channel kami, sedikit reminder aja, K2G review bukan berdasarkan spek atas kertas doang, tapi based on real user experience. Ready? Let's go! First of all ya, review ini berdasarkan experience personal gue as a PC gamer. So mainly yang akan gue omongin adalah soal game, bukan possibility ROG Ally sebagai multi-purpose device. Buat yang penasaran apakah bisa buat hal-hal lain, jawaban simpelnya bisa. Basically tinggal colokin dongle, karena USB portnya cuma satu, colokin dongle, bisa colokin external monitor, mouse, keyboard. Karena dasarnya ini adalah sebuah device berbasis Windows. Kita mau mulai dari hal-hal yang gue kurang suka dulu. Windows. Dengan menggunakan Windows sebagai OS-nya, ada banyak hal plusnya, which gue bakal omongin nanti. Tapi ada minusnya juga. Segala keribetan setup, update yang biasa kita rasain kalau baru beli PC baru atau beli laptop baru, ini bener-bener gue rasain di sini. In fact, gue ngabisin sekitar seharian lebih untuk ngurusin segala macam update firmware, update BIOS, update Windows, dan lain-lain. Baru akhirnya gue bisa ngetes barangnya. Lalu interface Windows yang dari sananya kecil-kecil ditaruh di device touchscreen dengan ukuran layar sekecil ini juga kurang enak. Kurang comfy aja menurut gue. Untungnya ada Armoury Crate SE yang provide simpler dashboard, dimana kita as a gamer tinggal buka itu, pilih games yang udah diinstal, which dikompil semua di situ, and play. Jadi ya setelah segala keribetan setup, install game, gue benar-benar udah langsung masuk aja ke Armoury Crate SE itu untuk play. Jadi nggak harus berinteraksi dengan Windows-nya lagi sebenarnya. Next, yang gue kurang suka adalah bugs. Masih ada beberapa bugs yang mengganggu ya, seperti abis selesai main tiba-tiba screen masuk ke menu kosong, lalu kita mesti close manual dari Windows taskbar, atau mendadak joystick lompat-lompat gitu di Armoury Crate. Nah, good news ya soal bug fixes ini datang setiap 2-3 hari sekali sejak gue pegang ROG Ally ini. So, mudah-mudahan soon bakalan lebih smooth experience-nya. Final issue, battery life. Buat yang expect Nintendo Switch level of battery life, lupakan ya. Ingat konsepnya. Ini adalah portable PC gaming device. Buat yang udah terbiasa dengan gaming laptop dan mainin game AAA di laptopnya, harusnya udah paham nih maksud gue. At least sampai sekarang ini, di mana teknologi baterai masih belum ada kemajuan berarti, main game berat masih harus colok ke listrik kalau mau berlama-lama. Mainin game kayak Witcher 3, RDR2, COD MW2, yang AAA gitulah, di settingan turbo itu paling bisa bertahan sekitar 1 jam. Nah, di settingan performance mode itu adalah yang recommended ya buat kalau main on battery, itu paling bisa bertahan 1,5 jam. Nah, untungnya ya ngecharge termasuk cepet, 80% tuh bisa terisi baterainya dalam waktu sekedar 45 menit dengan charger 65 wattnya. Nah, kalau kalian kira-kira bisa mengabaikan semua kekurangannya tadi, terutama udah bisa adjust mindset soal gimana nge-treat ROG Ally sebagai portable PC gaming device, kalian bakal suka ROG Ally. Pertama ya, ROG Ally nyaman banget dipegang, gak kayak Steam Deck. Ini karena ROG Ally lebih ringan, lebih compact, dan lebih ergonomis. Gak berasa lagi megang talenan. Jadi main game sambil duduk-duduk santai gitu, gak bikin capek. Looks-nya juga bagus, modern,
sleek, nggak jadul, secara button enak, nggak ada nyangkut-nyangkut kayak gue sempet baca di early review unit di luar negeri sana. Joystick aja nih yang paling butuh adaptasi. Kalau menurut gue personally rada kurang seret aja. Jangan lupa ya, buttons ini semuanya bisa kita customize buat game atau desktop mode. Contoh, di desktop mode defaultnya itu kan right trigger buat right click, right button buat left click. Gue ganti nih, jadi RB buat alt tab, LT buat show keyboard misalnya. Terus juga jangan lupa di belakang ada tombol M1 dan M2 yang bisa kalian customize dan gunakan juga. Soal layar, ini dia nih yang bener-bener upgrade banget rasanya dari Steam Deck. Itu layarnya tuh bright, Full HD sekarang, ya kan? Ada peningkatan resolusi artinya, dan udah high refresh rate 120 Hz. Ini berasa step up banget sih dari layar Steam Deck yang menurut gue bisa dibilang berasa burik. Oke, sebelum gaming di ROG Ally. Konsep bahwa ini adalah sebuah portable PC gaming device harus benar-benar ditanamkan di otak. Mindsetnya dulu nih harus bener. Artinya game-game yang bisa dimainkan di sini adalah game PC yang dioptimize untuk PC yang kemungkinan besar butuh mouse and keyboard. So, kita harus selektif juga dalam memilih game yang mau dimainin di sini. Buat kalian yang berpikiran untuk memainkan FPS shooter kompetitif online, terus maininnya pakai joystick, sementara lawan kalian bakalan pakai keyboard and mouse, menurut gue lupain aja. Gue sih nggak mau ya, pasti kacau, pasti kalah gue. Atau kalau kayak main game Football Manager yang paling enak dimainin pakai mouse and keyboard juga, yang bentuknya text based gitu, ya rada kurang nyaman di sini. Bisa sih pasang lagi keyboard and mouse, cuma jadinya nggak ringkes aja dan ribet menurut gue. So, gue mainly limit pilihan game gue ke game offline atau third person adventure RPG kayak Witcher 3, Elden Ring, atau mungkin offline campaign shooter kayak RDR 2, atau campaign mode-nya COD MW2, atau indie game seperti Disco Elysium. Nah, masuk ke performa. ROG Ally memakai APU dari AMD yang namanya Z1 Extreme. Ini kenceng banget. Sayang banget nih ya, gue belum bisa share benchmarks, gue belum bisa share FPS ke kalian. Cuma kenceng lah pokoknya. Nanti akan gue update di sosmed. Sebenarnya gue mengerti ya embargo dan atau NDA ini kenapa, karena seperti tadi gue bilang, kian hari sekali ada aja update firmware BIOS dari Asus yang mengoptimize performa. Jadi memang kalau kita keluarin numbersnya sekarang, belum tentu itu yang akan kalian dapetin nanti ketika kalian dapat unit retailnya. Jadi masih ongoing, masih on proses sebenarnya ini. Tapi sekarang aja menurut gue performanya udah bagus, terutama kalau inget lagi ya, ini di running di 1080p, which gambarnya lebih tajam daripada di Steam Deck yang cuma 720p. Nah, satu hal yang gue sayangkan, gue rasa ROG harus segera bekerja sama dengan berbagai developer game soal opsi grafis. Sekarang tuh kayak kita mesti harus ngeraba untuk mendapatkan opsi grafis yang maksimal di setiap game. Ya kayak di PC gitulah ya, kita harus ngebalancein antara image quality dengan FPS. Jadi belum ada satu opsi di mana itu sudah optimize khusus buat ROG Ally ini. Ini gue urge ini kepada Asus untuk segera. Gimana pun juga kita kan pengen supaya lebih koheren kan experience ya gitu. Oh ya, by the way, ada 3 operating mode. Operating mode nih ibaratnya kayak performance options ya, preset performance. Yang pertama adalah silent, itu cuma pakai 10 watt. Ada performance mode 15 watt. Ada turbo mode yang 30 atau 25. Kenapa 30 atau 25? Kalau 30 tuh ketika lagi nyolok itu 30 watt. Kalau 25 watt lagi on battery. Intinya semakin wattage tinggi ya semakin kenceng juga tuh Z1 Extreme. Buat gue rule of thumb-nya begini. Kalau kalian mau main game AAA dengan image quality yang bagus dengan performa yang maksimal, mainlah sambil nyolok. Lalu itu kan pasti otomatis ke 30 watt ya. Turbo mode 30 watt. Nah, tapi kalau kalian mau truly mobile, ya nggak apa-apa pakai on battery, cuma graphic option in game-nya diturunin. Terus pasang yang performance mode, jangan yang turbo mode 25 watt karena itu baterainya bakalan deres banget. Ya, tapi ya lagi-lagi baterainya cuma bisa 1,5 jaman kalau mainnya AAA. Terus juga perlu di-note ya, jangan lupa kalau di game kalian ada settingan FSR, nyalain. Karena basically FSR ini intinya dia render di resolusi yang lebih rendah lalu di upscale. Gunanya supaya lebih ringan di hardware ngerendernya. FPS lebih tinggi tanpa loss image quality yang signifikan. Nah, kalau nggak ada
opsi FSR, ROG Ally menyediakan yang namanya RSR yang bisa diakses dari command center. Dia force upscaling, walau di game nggak ada opsi FSR. Caranya di game turunin dulu tuh resolusinya ke 720p, keluar gamenya, nyalain RSR, baru masuk lagi. Oh ya, soal panas nih. Panasnya kita bisa ngerasain ada udara panas yang keluar dari sekitar sini. Dia didorong keluar dengan sangat baik oleh dual fan dari Asus ROG Ally ini. Untungnya tangan kita tuh nggak bisa ngerasain udara panas itu sama sekali ya, karena posisinya memang di-set supaya jauh. Terakhir soal gaming di luar performance, gue suka banget sama speakernya. Jadi speakernya front facing stereo speaker ngadep ke depan dan sudah Dolby Atmos certified. Jadi imersif banget memang experience bermain game ya. Dengan menggunakan Windows, seperti tadi gue bilang, ada minusnya. Tapi banyak juga sebenarnya plusnya. Plusnya jelas kompatibilitas dengan berbagai game. Nggak cuma stuck dengan Steam seperti di Steam Deck. Kita bisa install berbagai app game store yang kita mau seperti Epic Games, Ubisoft Connect, dan lain-lain. Atau Pak Tani, versi Pak Tani maybe. Jangan dong. Kalau mau main game tuh harus yang ori. Oke? Lalu karena ini berbasis Windows juga, kita bisa aja kok jadiin ini sebagai PC dadakan. Tinggal connect peripherals yang dibutuhkan, mouse, monitor, keyboard, dan lain-lain. Nah, yang gak kalah penting juga di sini adalah software Armoury Crate SE-nya. Di sini dikumpulin semua game yang udah kita install dari berbagai game store untuk easy launch. Di sini juga kita bisa gonta-ganti berbagai settingan seperti RGB lighting, connectivity, shortcut command center, dan lain-lain. Cukup solid ya menurut gue, experience-nya beda sama review luar yang mungkin sekitar sebulan lalu masih banyak encounter bugs. To be honest, gue prefer ROG mengembangkan Armoury Crate ini ke depannya ya, lebih integrated sehingga user nggak perlu lagi berinteraksi dengan Windows, tapi cukup melalui Armoury Crate aja, biar lebih coherent the whole experience-nya. Terakhir nih ya, hal-hal lain yang perlu kalian ketahui tentang ROG Ally ini. Dia support micro SD card HS2, punya 16 GB RAM, support ROG XG Mobile untuk extra graphics power, internal storage-nya 512 GB dan upgradable, serta dapat 2 tahun warranty secara global. Alright, ROG Ally sebagai portable PC gaming device yang hadir secara resmi di Indonesia, menurut gue adalah no-brainer buat kalian yang lagi mencari device kayak begini. Garansi serta support yang lebih terjamin harus dijadikan pertimbangan utama. Di luar itu kita harus mengakui bahwa gaming device dengan klasifikasi kayak begini masih dalam fase pengembangan. Memang belum ada yang 100% matang, masih OTW menjadi kategori gaming device yang solid. Namun menurut gue, ROG Ally patut dijadikan pilihan kalau kalian adalah seorang gamer yang early adopter kayak gue, pengen mengikuti journey dari development klasifikasi device gaming kayak begini. Karena ROG Ally menurut gue adalah the safest choice. Oh ya, buat kalian yang mau pre-order, linknya udah gue taruh di sini dan di deskripsi. Nah, sampai tanggal 8 Juli 2023 lo bakal bisa dapetin 1 unit micro SD XC 128 GB. Bahkan untuk 100 orang pertama yang menyelesaikan pre-order juga bakal dapet bonus 1 unit ROG Ally travel case. Atau kalau kalian di Jakarta, antri aja di presale eventnya nanti tanggal 14 Juli 2023 di Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta. Karena selain kalian dapat kesempatan untuk jadi salah satu yang pertama untuk memiliki ROG Ally ini, kalian juga bisa milih hadiah macam-macam mulai dari ROG monitor, headset, backpack, dan lain-lain. Cuma untuk 100 orang pertama. Cek informasi lengkapnya di Instagram Asus ROG ID. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.